Saudara-saudara sekalian, dunia kembali gempar, tapi kali ini bukan karena perang, bukan karena politik kotor, dan bukan karena gosip murahan selebriti. Bang pakai plastik atau pakai daun? Dunia gempar karena seorang gubernur dari Jawa Barat, Indonesia, bernama Deddy Mulyadi, muncul di layar kaca televisi Islandia. Bukan karena kontroversi, tapi karena gagasannya soal pendidikan karakter untuk anak-anak nakal, membuat dunia bertanya, siapa sebenarnya pemimpin ini? Dan yang lebih mengejutkan, media di Islandia mengangkat program ini sebagai harapan baru bagi dunia pendidikan yang krisis nilai dan moral. Banyak orang menyangka bahwa anak nakal adalah sampah masyarakat, dibuang, dijauhi, atau dipenjara. Tapi tidak di mata Deddy Mulyadi, beliau percaya, setiap anak nakal bukan dilahirkan jahat, tapi terbentuk oleh lingkungan yang salah dan orang dewasa yang lemah. Karena itu, program Gubernur Deddy bukan sekadar hukuman, bukan hanya ceramah, tapi sebuah proses penempaan karakter. Disinilah para siswa yang sulit diatur, yang biasa membuat onar di sekolah, justru diberi tanggung jawab, disiplin, bahkan dilibatkan dalam kegiatan sosial, mulai dari bersih-bersih desa, membantu warga, hingga pelatihan seni budaya. Tujuannya bukan mempermalukan, tapi mengembalikan jati diri anak Indonesia yang seharusnya beradab, tangguh, dan bermanfaat. Lalu kenapa media di Islandia tertarik? Karena program yang serupa juga sudah berjalan sukses di Islandia selama bertahun-tahun, negara kecil yang tenang di ujung utara bumi ini punya satu sistem khusus untuk menangani remaja bermasalah. Tempat itu bernama Laugarvatn, sebuah daerah yang terkenal dengan pusat pelatihan karakter remaja nakal. Di Laugarvatn, anak-anak nakal tidak dikurung atau dipermalukan. Mereka diajak hidup disiplin di alam, diajari kerja keras, dibina mental dan fisiknya. Mereka ditempa bukan hanya menjadi anak baik, tapi menjadi pemimpin masa depan. Ketika media di Islandia melihat program serupa lahir di Indonesia, mereka bilang, akhirnya dunia bergerak ke arah yang sama. Anak-anak yang dianggap masalah kini menjadi solusi. Namun sayangnya, di negeri sendiri, niat baik justru dihantam dari segala arah. Banyak pihak menghalangi program ini, mulai dari pejabat yang merasa tersinggung karena program ini membuat mereka terlihat tak berguna, sampai ormas dan tokoh-tokoh yang takut kehilangan pengaruh. Lucunya lagi, ada yang berkomentar, kenapa anak-anak harus ditempa seperti di barak militer Amerika? Ini bukan perang. Sebuah argumen yang sempit dan dangkal. Padahal penempaan bukan berarti kekerasan. Di Islandia pun anak-anak itu ditempa dengan ketegasan dan kasih sayang. Mereka bangun pagi, olahraga, kerja bakti, diskusi, dan diajak menyusun rencana hidup. Apakah itu salah? Justru di saat banyak anak Indonesia sibuk main TikTok, berjoget di lampu merah, atau tawuran, Deddy Mulyadi memilih jalan berani, menciptakan generasi yang sadar tanggung jawab. Lihat hasilnya. Di Islandia, program Laugarvatn membuat angka kenakalan remaja turun drastis. Tingkat penggunaan narkoba menurun, angka kriminal menurun, dan anak-anak kembali ke sekolah dengan semangat baru. Di Jawa Barat, program yang diinisiasi Deddy Mulyadi juga sudah menunjukkan perubahan nyata. Banyak anak yang tadinya dikeluarkan dari sekolah, kini kembali belajar, bahkan membantu mengajar adik kelasnya. Apakah ini buruk? Tentu tidak. Ini adalah kemenangan moral yang sesungguhnya. Saudara-saudara, dunia menyambut gagasan ini dengan tepuk tangan. Tapi di negeri sendiri banyak yang mencibir dan menghalangi. Begitulah nasib para pemimpin yang memilih jalan yang tidak populer. Tapi sejarah mencatat, yang mengubah dunia bukan mereka yang ikut arus, melainkan mereka yang melawan arus. Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang berani melawan arus. Demi anak-anak, demi masa depan bangsa. Dan jika Islandia saja bisa menerima dan merayakan keberhasilan seperti ini, kenapa Indonesia justru mempersulitnya? Jika Anda percaya pendidikan karakter adalah fondasi masa depan Indonesia, tekan like, share ke teman-teman Anda, dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Subscribe channel ini untuk konten penuh makna lainnya.